Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, puji Tuhan hari ini kita kembali di dalam acara Thank God It's Monday dan saya berharap acara ini bisa terus menjadi inspirasi rohani dan pertumbuhan iman kita. Kata memilih itu memiliki arti kata menentukan atau mengambil sesuatu yang dianggap terbaik. Contohnya ketika kita memilih pasangan hidup atau kita memilih usaha atau bahkan kita memilih dalam karir pekerjaan kita. Jujur kalau boleh memilih, setiap orang pasti akan memilih sebuah pilihan yang terbaik bagi dirinya, Bapak Ibu sekalian. Dan tidak ada orang yang memilih dengan standar yang minimal, tetapi orang akan memilih yang terbaik bagi kehidupannya. Sehingga ketika pilihan ini gagal, itu bisa menimbulkan kekecewaan dan masalah besar dalam kehidupannya. Bapak Ibu, terkadang dalam kehidupan kita juga tidak bisa masuk di dalam posisi mengambil sebuah pilihan. Kadangkala yang sering terjadi kita tidak bisa memilih untuk sebuah keadaan tertentu. Contoh yang saya sampaikan di saat ini adalah ketika situasi pandemi pada saat hari ini, semua manusia di dunia semuanya dalam kondisi ketakutan. Bahkan di Indonesia juga semuanya mengalami masalah COVID pandemi 19 ini. Jujur kita tidak bisa memilih harus berbuat apa. Kalau kita memohon, meminta pilihan, maka semuanya penyakit bisa dihalokan. Tetapi ini perjalanan masih panjang. Bahkan contoh yang kedua, ketika kita divonis sakit oleh dokter dan vonis sakit ini cukup menakutkan. Misalnya penyakit kanker, ginjal akut yang luar biasa. Itu pun sangat menakutkan bagi kita. Dan kita tidak bisa mengambil pilihan apapun juga. Yang ketiga, contohnya ketika Tuhan memanggil pulang kita untuk kembali ke rumah Bapa di surga, kita tidak bisa mengambil dalam sebuah pilihan. Topik hari ini yang akan saya bahas, apa yang harus kita lakukan apabila hidup ini tidak bisa memilih. Kita akan belajar pada seorang pribadi yang bernama Maria. Mari kita baca di dalam Lukas 1 ayat 31, 34, 35, dan 38. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus atau anak Allah. Ayat terakhir, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika ada misi keselamatan bagi dunia, Allah melibatkan Maria untuk mengandung dan melahirkan seorang bayi yang dinamai Yesus. Keputusan ini sebetulnya sangat membahayakan bagi Maria yang waktu itu belum menikah. Bapak Ibu, kalau seorang dara mengandung, apalagi melahirkan seorang anak, maka hukuman mati yang akan menjadi bagiannya. Dan kita tahu bahwa Maria saat itu sudah bertunangan dengan Yusuf. Tetapi ketika ada dialog antara Maria dengan malaikat Tuhan, kita melihat bahwa Maria sedikit pun tidak ada penolakan yang luar biasa. Kemudian kita melihat Maria pada saat itu, dia mengikuti apa yang menjadi rencananya Tuhan untuk keselamatan dunia ini. Dari poin sikap yang pertama yang kita bisa pelajari yaitu kuatkan iman dan jangan goyah. Seperti Maria pada saat menerima berita daripada malaikat itu di ayat 31, 34, dan 35. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dan jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Jadi sikap pertama yang harus kita timbulkan, sikap pertama yang harus kita lakukan, seandainya bagaimana kita tidak bisa membuat pilihan dalam kehidupan ini, mari yang pertama kuatkan iman dan jangan goyah, sertakan Tuhan dalam setiap tingkah perbuatanmu, dalam perjalanan kehidupanmu.
Kita percaya bahwa ketika kita melangkah bersama Tuhan, maka Roh Kudus kuasa itu akan memberikan hikmat kebijaksanaan. Bahkan Dia akan menuntun kemanapun kita melangkah. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus itu, maka apapun yang kita lakukan itu benar-benar menjadi sebuah perubahan yang dahsyat dan akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi pilihan dalam kehidupan ini bukan kita munculkan secara pribadi, tetapi mari setiap masalah kehidupanmu, doakan semua dalam tangan Tuhan, dan kiranya melalui kuasa Roh Kudus, dan Tuhan akan membuka jalan yang terbaik. Bagian kita adalah menguatkan iman dan jangan goyah, melangkah terus bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, tidak mudah memang, tetapi saya berharap seperti Maria yang memiliki keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun langkah itu dengan luar biasa. Saya juga menghimbau pada kita semua, mari kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan menyertai langkah kehidupan kita. Undang kuasa Roh Kudus dan kita beriman sepenuhnya. Jangan goyah dalam menghadapi situasi hari ini. Jangan goyah dalam menatap hari esok. Mungkin pada saat ini kita tidak bisa mengambil keputusan. Mungkin pada saat ini kita tidak bisa mengambil sebuah pilihan. Tetapi pilihan yang harus kita lakukan adalah hanya kita andalkan kuasa Tuhan. Mari libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Percayalah, Dia akan membuka jalan yang terbaru dalam kehidupan kita. Yang kedua, di ayat 38 di situ disebutkan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat yang ke-38 ini bisa kita maknai dalam poin yang kedua adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kata berserah ini bukan memiliki makna menyerah, tetapi berserah ini kan memiliki sebuah makna kita menyerahkan hidup sepenuhnya pada pihak kedua. Kita merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi kita bisa memiliki suatu kuasa yang dahsyat apabila ada kuasa dari pihak kedua, yaitu apa? Dari kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, memang tidak mudah. Kita melihat dalam pribadi Maria. Maria bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan dia bisa menyelesaikan misi keselamatan itu dengan luar biasa karena Tuhan menyertai. Tuhan menyertai Maria karena Maria juga berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kata berserah selalu kita hidupi dalam kehidupan kita. Untuk situasi hari ini, serahkan hidupmu, serahkan kuatirmu dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan renungan pada hari ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, ketika kita tidak bisa memilih, pilihan yang pertama yaitu kuatkan iman pada Tuhan. Dan yang kedua, mari berserah sepenuhnya dalam Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Dia akan melakukan hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami kembali belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana ketika kami tidak bisa memilih dalam kehidupan kami. Ketika kami dalam kondisi yang terjepit, ketika kami hidup dalam persimpangan jalan. Hari ini kami belajar pada seorang pribadi Maria, di mana dia mengandalkan kuasa Tuhan dan dia berserah sepenuhnya dalam kehidupannya kepada Engkau. Mari Tuhan, kiranya Roh Kudus menguasai kehidupan kami. Mari Tuhan, Kau menilik di tempat maha tinggi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, yang melihat tayangan ini. Di dalam nama Yesus, mereka juga memiliki kekuatan yang baru dan mereka bisa melangkah dengan iman dan mereka berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dan kami akan merasakan bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ada mujizat yang terjadi, ada pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.